Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, kelanjutan dari yang sebelumnya ya, soal cuci sepeda motor. Nah, kali ini kenapa kok eh, menurut penulis pakai tangan kuas, nggak pakai sabun itu aman ya? Kuasnya juga kuas cat ya, bukan kuas yang serabutnya plastik. Jadi eh, sekarang ini kalau lihat di YouTube itu trik-triknya adalah gimana pakai 12 volt bisa buat aliran air sangat kencang. Jadi disebut kalau airnya kencang bisa bersih ya. Rasanya kok enggak ya, air kencang itu bukan kunci eh, cuci itu jadi bersih. Karena coba lihat aja, air kencangnya dipergunakan untuk apa? Air kencang itu kan ya cuma untuk semprotan awal saja ya. Kencangnya juga nggak mungkin kencang-kencang banget, karena kan eh, kalau sampai kencang banget kan bisa rusak juga bodinya. Dan kalau untuk pembersihan, bilas pertama pakai air kencang juga kurang bagus. Coba ada lihat apa yang cuci pakai air kencang itu kan, habis pakai air kencang kan masih disabun lagi, diratakan pakai apa lap yang ada sabunnya. Terus beberapa bagian disikat. Nah, prosedur seperti ini yang menurut penulis itu ngerusak ya. Kita bicara soal air kencang dulu. eh, Air kencang itu kan sebenarnya nggak perlu ya, karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah membilas. Katanya air kencang bisa membersihkan pasir kan. Tapi apa nggak dipikir bahwa air kencang itu justru bikin pasirnya jadi nyebar kemana-mana. Ada mungkin yang apa lebih masuk akal pakai air yang nyebar, eh, sangat nyebar gitu ya. Jadi airnya itu nggak terfokus, itu lebih masuk akal. Tapi kalau air nggak terfokus ini dibuat kencang ya, problemnya kembali lagi, pasir jadi nyebar kemana-mana. Justru akhirnya sama saja, air kencang bukan bikin apa kerja lebih cepat kalau terlalu kencang ya, tapi apa akhirnya malah harus pelan-pelan, sama saja, nggak ada bedanya dengan air yang secukupnya itu. Ada yang bilang bikin pasir lepas, ya sebenarnya nggak juga sih. Lepas itu bisa apa, pasir-pasir itu bisa lepas
hanya kalau sudah basah, dan basah ini nunggu waktu, nggak terjadi dalam sedetik gitu langsung lepas. Ya nunggu apa, basah kuyup dulu baru mudah lepas, nunggu airnya meresap dulu baru mudah lepas. Belum lagi soal apa, efek samping kalau kena bagian dalam-dalam. Kan kalau pakai air bertekanan, maka air ini bisa lebih kuat daripada air hujan. Bagian-bagian yang apa, seharusnya tidak terjangkau air jadi kena air. Seal yang biasanya kuat untuk menahan air hujan jadi nggak kuat ketika kena tekanan air, semprotan air ini. Mungkin kesannya bersih loh, cus kencang gitu ya, kayak bersih nih, padahal sebenarnya enggak. Efek sampingnya juga besar, terutama komponen-komponen yang harusnya nggak kena air, harusnya yang kedap dari air. Ada yang menunjukkan video apa, nggak boleh bagian ini kena air gitu, karena kalau kena air akan jadi apa, lebar kemana-mana. Kan jadinya ada bagian tertentu yang jadi malah nggak kesiram sama air, kan percuma. Karena itu ya jadinya gimana ya, masa nggak disiram. Kayak ini bagian speedometer ini kan nggak boleh kena air, dihindari, nggak dibersihkan lah. Bisa aja misalnya bagian kayak visor ini kalau disemprot air tekanan tinggi patah, kayak bisa aja. Ya apa ya, ya kalau misalnya habis pakai tekanan air, ya ngapain masih harus disabun lagi kalau bilangnya bersih. Bentar. Ini ingin lihatkan nih kalau kotor gimana. Nah penulis kalau pengen menghilangkan kotor gini, penulis biasanya cuma diusap gini, udah gitu aja. Udah bersih, nggak ada gores atau apa ya. Terus ini bagian yang sulit diraih, ini penulis pakai kuas nih. Nah, sudah. Terus ini
Nah ini misalnya ini halus nih, lembut. Kayak ini misalnya, yes. Untuk bersihkan apa suspensi gini aja, mas. Ya memang nggak semua sih, yang agak bawahnya agak susah diraih, harusnya pakai yang metode lainnya, tapi biasanya penulis pakai ini aja udah cukup ya. Ya di sini mau penulis teruskan dulu cucinya. Ini basah ini. Ya segitu aja lah cara penulis untuk nyuci. Untuk bersihkan speedometer, lihat ya, kelihatan nggak? Iya cuma gini kan jelas. Yes, nggak ada bekasnya, tetap mengkilat. Nggak ada bekas goresan. Kalau pakai kain kadang bisa menggores. Jadi ini ya, saya habis dicuci. Biasanya penulis nyalakan mesinnya dulu. Speedometernya bersih ya, nggak ada bekas guratan ya. Pakai air aja lumayan bersih, nggak perlu pakai sabun. Ini goresan-goresan di plastiknya kan sedikit ya. Ini ya karena nggak pakai sikat ya. Itu loh yang mengherankan itu ya, karena memang kalau semprotan air butuh bersih, itu tekanannya harus gede sekali. Sementara kalau terlalu gede ya bisa merusak banyak bagian. Misalnya kena bagian yang ada pelumasannya bisa ikut ke bawah air kalau tekanan airnya tinggi. Jadi ya menurut penulis percuma lah pakai air tekanan tinggi kalau itu merusak, malah bikin motor nggak awet. Terus habis itu soal cuci ya, pakai lap kan. Lap ini juga bikin gores-gores justru. Ya sehalus-halusnya lah. Kayak visor depan penulis ini. Selama penulis cuci nggak masalah. Begitu istri ikut cuci ya, katanya cuma pakai ember sama air sabun gitu. Wow, langsung berat. Langsung berat. Mau nggak berat gimana? Lawang langsung rata semua bagian. Jadi ada yang video ya dari bersihkan spakbor, lalu bersihkan bagian dashboard, visor. Padahal itu kan pasti bawa lumpur, itu pasti bawa pasir, itu kan bagian bawahnya spakbor itu. Apalagi kalau pas hujan deras, apalagi kalau jalannya yang dilewati kadang ada tanahnya, kayak yang ya jalur penulis gini nih, banyak tanah masuk ke jalan. Pakai tangan itu enaknya apa? Kalau ada pasir kita bisa tahu, kita basuh dulu tangan kita, baru kita teruskan untuk mengelap. Nah kalau pakai kain gimana? Nggak tahu. Dan kayaknya ya kain itu ya sehalus-halusnya kain sekalipun, termasuk spong, termasuk
apa ya, wis pokoknya kain sehalus-halusnya kain lah, yang lunak-lunak yang kelihatan halus gitu. Kalau dipakai merata, iya jadi ikutan apa, ke bawah lah pasirnya. Jadi apa ya, kain itu halus-halusnya kain pun itu bisa jadi agak kasar kena plastik itu. Jadi apa namanya, membentuk garis-garis. Jadi kalau misalnya kita bersihkan pakai tangan gitu ya, nggak ada guratan-guratan kecil gitu, nggak ada. Tapi begitu sudah pakai kain, langsung terjadi guratan-guratan gitu. Terutama di visor ini ya, ini mudah terlihat. Jadi ada yang nyontohkan apa, trik cara membersihkan visor dengan baik. Tapi yang foto yang diperlihatkan dibersihkan pakai kain, nah itu salah itu. Salah. Nah, terus bagaimana kalau ada kotoran yang membandel, istilahnya tar ya. Kotoran tar itu kan sulit ya dibersihkan. Mungkin bisa pakai sabun, tapi ya kadang harus digosok-gosok. Ya kalau misalnya kotorannya susah ya membandel, kita pakai apa? Kita ya pakai cairan yang cocok untuk tar itu. Tar itu larutnya apa? Sama bensin, sama minyak, sama ya sama sabun bisa juga. Tapi minyak yang paling cocok, bensin juga bisa. Kalau yang pelarutannya kuat itu contohnya ya apa? Pakai minyak goreng itu pelarutnya kuat itu. Penulis pernah punya pengalaman apa namanya, habis kena hujan abu, kena dari gunung meletus ya, itu abu nempel ke mobil, nggak sempat cuci soalnya lagi pas apa, ada saudara sakit itu, mobilnya parkir kena debu full. Abu vulkanik ya, warna kuning ya, kenapa kok kuning ya, entah pokoknya jadi kuning, kehujanan, terus habis itu kena hujan abu lagi. Jadi apa, terus itu parkirnya juga panas ya, panas kena sinar matahari, enggak teduh sama sekali. Terus kayak habis kena lumpur, kena air, kena lumpur lagi di oven, nah, nempel loh. Pakai air saja kan jelas nggak bisa. Solusi penulis pakai apa? Pakai minyak goreng. Penulis rumah sih bagian yang apa, yang kotor itu, terutama ya mungkin banyak bagian ya, yang terutama lengket itu yang samping kiri kanan ya, yang habis pakai lewat apa, habis dipakai hujan-hujan gitu. Ya langsung bersih ya, emang nggak langsung ya, penulis kasih minyak goreng dulu, tunggu beberapa saat, kira-kira berapa ya, 1 jam gitu, terus penulis kasih sabun, ya bersih tuh. Padahal kalau digosok tangan nggak bisa, kasih apa namanya, kasih apa ya, bensin itu nggak bisa, minyak kayu putih nggak bisa.
Ya pokok kalau kotoran membandel gitulah. Belum lagi soal sabunnya ya. Cat itu paling mudah rusak bila kena basah. Ya walau sabun itu mengklaim pH-nya netral, pH-nya netral, sabun yang punya daya pembersih bagus itu pasti punya pH yang enggak netral ya. Kalau misalnya apa kemampuan daya bersihnya pH-nya netral, biasanya kemampuan bersihnya enggak terlalu bagus. Butuh banyak sabunnya sebelum bisa bersih. Ya namanya sabun kan reaksi ya. Dari reaksi itu yang bisa menghasilkan daya pembersih ya. Jadi kalau nggak ada reaksi ya daya pembersihnya kurang. Ya samalah kayak teknik baking soda. Oh bersihkan ini pakai baking soda gitu ya. Baking soda itu kan basah juga, merusak cat juga. Ya sabun itu gimana ya, mungkin ada yang merasa bahwa pakai sabun itu bisa membersihkan banyak kotoran. Ya padahal sebenarnya enggak juga. Kotoran kayak misalnya getah itu nggak akan bisa oleh sabun. Ya tetap aja sabun bisa memberikan kesan bersih itu. Mungkin kalau bodinya putih ya kelihatan ya, ada tar-tar gitu ya, karena ya kena solar, kena udara yang ya gas buang lah. Tapi kan sekarang ini udara seringnya bersih ya, kendaraan yang berasap hitam itu sudah jarang. Pabrik-pabrik juga sekarang males pakai solar kan, karena ya komponen mesin cepat rusak, pakai biosolar. Pakai solar yang lebih mahal percuma juga. Jadinya hitung-hitung lebih murah yang versi bensin ya. Mungkin lebih irit, tapi ya kalau kualitas bahan bakarnya kayak Indonesia ya rugi juga. Yang solar bagus mahal, solar murah bikin rusak mesin. Nah, mungkin ini sebabnya ya kita jarang lihat kendaraan. Jalur penulis ini kan banyak truk ya, tapi jarang ada truk yang berasap tebal sekarang. Jadi bodi motor itu rasanya nggak akan hitam lah, karena ya kendaraan pakai diesel sudah jarang. Kalau dulu dulu pernah penulis ya keluar kota pakai celana putih karena pas nggak boleh kencang, pelan-pelan belakangnya truk yang diesel yang berasap gitu,
sampai tujuan, waduh ireng kabeh celonone, parah lah. Kalau sekarang enggak ya, ini nggak ada truk depan, nggak kelihatan asapnya. Ya dari sabun itu nggak perlu, sementara kain lap itu bikin gores ya, gores tipis-tipis gitu ya, merata. Mungkin kalau yang bagian nggak kelihatan seperti misalnya body gitu, ya no problem lah. Tapi kalau misalnya kayak LCD, kayak visor, itu kelihatan kan kalau apa, ada gores itu kurang bagus. Pakai itu, pakai apa lagi, busa ya sama aja. Masalahnya bukan dari busanya atau bukan dari apa, lembut kerasnya kainnya, tapi seringnya itu satu busa dipakai untuk semua, pakai untuk kolong, pakai untuk mana-mana. Habis cuci bilasnya cuma gitu-gitu tok. Kadang ya kita nggak tahu ada butiran-butiran pasir kecil itu nyangkut di kainnya atau di busanya. Kalau itu kita pakai untuk apa, bersihkan lagi, ya bisa beset-beset lah. Terus juga yang bisa bikin beset itu apa, kuas, terutama kuas yang dari plastik. Plastik itu kayaknya masih lebih keras ya dari cat ya. Ya maklum ya, cat motor kan beda ya dari cat mobil. Kalau cat mobil itu banyak yang kuat, kecuali ya mobil CGC atau mobil murah-murah, itu baru catnya lemah gitu. Jadi kena kayak apa, kena apa namanya, kena plastik itu, cat itu yang gores juga. Biasanya goresnya lebih jelas daripada ketika pakai kain itu ya. Kalau kain ya ada bekasnya akan tipis-tipis, kalau plastik lebih jelas. Bagian lain seperti misalnya plastik, nah plastik juga anu ya, juga kalah ya bodi motor ya, terutama ya. Kalau pakai kain mungkin masih lebih, enggak juga ya, pakai kain juga kadang sama saja. Jadi kalau kayak apa, plastiknya itu plastik yang apa, mudah gores, plastik yang kelihatan mata, maka ya baiknya janganlah. Plastik apa ya yang biasanya di dashboard, di bagian belakang tuh. Kalau untuk Honda ADV kan plastiknya apa, di belakang juga, bagian belakangnya nggak dicat. Ya gitu aja, nanti penulis sertakan juga lah ketika penulis cuci itu ya. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.